penyakit apapun apabila kita bacakan Fatihah dan salawat itu akan sembuh apabila kita yakin dan kita tahu asal usul bahwa salawat itu bisa menyembuhkan penyakit, kata beliau. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di malam hari ini izinkanlah saya insya Allah menyampaikan tentang dahsyatnya salawat, tentang salawat untuk pengobatan, dan asal usul kenapa salawat itu bisa untuk pengobatan. Berbicara masalah salawat memang suatu hal yang luar biasa. Karena apabila kita 1 kali bersalawat maka Allah akan membalas 10 kali. Silahkan kita kalikan kalau kita bisa sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan umur, yang mana apabila diberikan keberkahan pada umur, maka umur akan menjadi panjang. Apabila diberikan keberkahan kepada rezeki, kepada uang kita, maka uang akan menjadi banyak, berlipat-lipat ganda. Apabila diberikan kepada kesehatan, maka kita akan menjadi orang yang sehat, dan lain sebagainya. Dan selain itu, yang terpenting apabila kita bersalawat maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, salawat untuk pengobatan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Artinya sebelumnya saya pernah datang ke guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan. Banyak di antara orang-orang Kalimantan Selatan itu minta bacakan doa kepada guru agar hajatnya terkabul, penyakitnya bisa hilang, dan lain sebagainya. Artinya selain itu mereka pun berusaha untuk berobat ke dokter dan lain sebagainya, minta doa sama guru. Nah, kita yang membahas tentang minta doa kepada guru-guru. Jadi guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan itu saya tanya secara, saya ini orangnya selalu penasaran, jadi setelah mereka pulang, saya biasanya tinggal sampai bisa bertanya baru rasa hati itu lega. Nah, jadi kata beliau tidak lain dan tidak bukan, yang saya baca tadi memang istilahnya
bisa dirahasiakan, tapi untuk apa dirahasiakan, kata beliau. Terus kata saya, apa yang antum baca tadi? Kalau kami Banjar itu pian. Apa yang pian baca tadi? Kata beliau cuman Al-Fatihah dan salawat. Jadi kalau ada yang datang semisal sakit perut, sakit ini, itu, dan lain sebagainya yang tidak perlu kita sebutkan ini itu, kata beliau Al-Fatihah sama salawat, terus dikasihkan airnya, nanti disuruh meminum. Ada yang kerasukan ini, itu, dan lain sebagainya, itu aja. Tapi kata beliau dengan keyakinan yang penuh, baik si yang mengasih ataupun yang menerima. Kata saya, bagaimana agar bisa keyakinan kita itu bisa penuh? Kata beliau begini caranya. Penyakit apapun apabila kita bacakan Fatihah dan salawat itu akan sembuh apabila kita yakin dan kita tahu asal usul bahwa salawat itu bisa menyembuhkan penyakit, kata beliau. Jadi saya itu penasaran apa itu asal usulnya, kenapa salawat itu bisa menyembuhkan penyakit, selain artinya kita diberikan ampunan, keberkahan, dan lain sebagainya. Jadi beliau itu sempat bercerita, jadi beliau menceritakan begini, pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat seorang malaikat di langit sedang berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya Allah menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang aku melihat malaikat itu berada di gunung Qaf dengan sayapnya yang patah sedang menangis terseduh-seduh." Malaikat Jibril lalu melanjutkan lagi, "Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Apakah engkau mau menolongku?' Aku bertanya, 'Apa salahmu?' Dan dia berkata, 'Ketika aku sedang berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri untuk menyambutnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumku dengan ini," artinya dengan sayap yang patah tadi, "serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat." Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Seraya aku merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon izin untuk memberinya pertolongan kepada malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca salawat atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Malaikat Jibril alaihissalam berkata lagi, "Kemudian malaikat itu membaca salawat kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni serta menumbuhkan kembali kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya seperti semula."
Sungguh betapa mulianya Rasulullah SAW. Malaikat saja yang tidak berdiri itu diberikan Allah hukuman berupa dipatahkan sayap. Kenapa kita yang ada di bumi ini tidak menghormati beliau, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW? Sungguh aneh. Selanjutnya, kenapa kita sudah diberikan dalil-dalil tentang salawat, yuk kita bersalawat, yuk kita memperbanyak salawat. Kenapa kita tidak mau? Banyak orang yang sakit ketika dibacakan salawat bisa sembuh. Kenapa kita tidak yakin dan tidak percaya? Dan kisah ini dinukil dari kitab Muqashafatul Qulub Imam Ghazali radhiyallahu an. Wallahu a'lam. Maka dari itu artinya apabila kita sakit, ini sebagai salah satu contoh kecil. Apabila anak kita sakit demam, maka ambillah sedikit kunyit beserta kapur masak ya, kapur dapur itu. Terus kita campurkan, kita bacakan salawat salasa marrah 3 kali. Kita tiupkan, terus kita gambar huruf alif atau angka 1, alif ke bawah. Atau bisa juga bentuk angka 0 atau tambah. Ini kalau yang ini tidak ada di dalam kitab, ini turun-temurun. Artinya dari nenek-nenek dulu gambarlah angka 1 atau angka 0 atau angka tambah. Insya Allah dalam waktu dekat anak kita akan cepat sembuh daripada sakit panas. Itu salah satu dari beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Entah pusing-pusing, kalau pusing-pusing bacakan salawat di air pagi, siang, malam selama 7 hari insya Allah akan sembuh. Dan yang terpenting adalah kita membacanya dengan yakin dan kita tahu asal usulnya bahwa malaikat saja dengan membaca salawat ditumbuhkan sayapnya, disembuhkan sayapnya yang patah. Dan mudah-mudahan kita semua yang sakit-sakit berkat dibacakan salawat dan kita yakin akan diberi juga kesembuhan. Dan yang pasti diampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang mana harapannya mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga nanti, di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.